Inilah kondisi air di Bendungan Katulampa akibat hujan deras selama kurang lebih 3 jam yang mengguyur wilayah puncak yang menjadi hulu Sungai Ciliwung. Menurut petugas pintu Bendungan Katulampa, air yang mengalir mencapai 90.000 liter per detiknya dan diperkirakan air kiriman dari Bogor ini akan sampai di Jakarta 12 jam ke depan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan pembelajaran matematika tema 4 episode kedua. Pembelajaran kali ini kita akan belajar cara untuk menghitung debit dan menggunakan rumus-rumus turunan dari rumus debit. Kemudian kita juga akan mempelajari cara mengubah satuan debit. Marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini. Kita mulai dengan membahas rumus debit. Pengertian debit dulu. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satu satuan waktu tertentu. Atau dapat ditulis dalam bentuk rumus matematika, debit sama dengan volume per atau dibagi waktu. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Satuan debit ini bermacam-macam, ada meter kubik per jam, liter per menit, sentimeter kubik per detik, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Misalnya ada sebuah keran mengalirkan air dengan debit 3 liter per detik. Artinya adalah tiap detik air yang mengalir di dalam keran tersebut ada sebanyak 3 liter. Kalau 2 detik jadi berapa liter? 6 liter. Kalau 3 detik? 9 liter dan seterusnya. Contoh soal. Sebuah bak berisi 400 liter air. Ayah memindahkan air tersebut ke dalam ember-ember kecil menggunakan selang. Jadi disedot bak tersebut menggunakan selang. Ternyata bak tersebut jadi kosong dalam waktu 20 menit saja. Berapakah debit air yang mengalir dalam selang tersebut? Maka kita jawab sebagai berikut. Diketahui di 400 liter air itu berarti apanya? Volumenya ya. Volume sama dengan 400 liter. Kemudian waktunya adalah 20 menit. Dan yang atau ditanyakannya adalah debitnya sama dengan berapa? Kita jawab pakai rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, kalau sudah begini kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. Volume ini kita ganti dengan angka 400 liter. 400 liter per sama juga waktunya ini kita ganti dengan 20 menit. 20 menit. Jadi 400 liter per 20 menit. Kita hitung saja. Ini bisa kita coret atasnya nolnya 1, bawahnya 1. Jadi 40 per 2. 40 per 2 sama dengan berapa? Ya betul, 20 liter per menit. Sama seperti pada rumus kecepatan, maka rumus debit ini pun bisa kita modifikasi sehingga menghasilkan beberapa rumus turunannya yang lain. Kita tulis saja, debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, aturannya sama, ketika pindah ke ruas kiri, maka yang tadinya di bawah harus jadi di atas, yang tadinya di atas harus jadi di bawah. Kita pindahkan dulu waktunya dari ruas kanan ke ruas kiri. Waktu tadinya di bawah, maka ketika kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita ubah dia jadi di atas. Kita pindahkan saja jadi seperti ini. Dan debit kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Karena dia di atas di kirinya, maka ketika di kanan dia jadi di bawah. Jadi seperti ini. Maka ini dia rumus baru. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Ini harus kita ingat juga. Oke, ini adalah modifikasi yang pertama. Kemudian kita buat juga modifikasi yang kedua untuk mencari rumus volume. Kita tulis dulu awalnya debit sama dengan volume dibagi waktu. Sama kita pindahkan waktunya ke kiri jadi seperti ini. Dan pernya kita hilangkan, sedangkan waktu dan debit kita tambahkan tanda kali karena dia sama-sama di atas. Maka rumus ini bisa kita rapikan menjadi volume sama dengan debit dikali waktu. Ini dia rumus turunan yang kedua, yakni rumus volume yang harus kita ingat. Volume sama dengan debit dikali waktu. Kita lihat beberapa penerapannya pada contoh soal berikut. Contoh soal pertama, volume sebuah akuarium kosong adalah 370 desimeter kubik. Akuarium tersebut akan dialiri air melalui selang dengan debit 10 liter per menit. Berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air sampai penuh? Kita jawab saja, diketahui 370 desimeter kubik ini adalah volumenya. Volume sama dengan 370 desimeter kubik. Dan yang 10 liter per menit ini adalah debitnya. Debit sama dengan 10 liter per menit. Oke, di sini kita lihat ada perbedaan untuk volume. Di sini desimeter kubik dan di sini adalah liter.
maka volume ini harus kita ubah dulu sehingga sama satuannya antara yang diketahui dan yang didebit ini. Maka kita ubah saja desimeter kubik menjadi liter berapa dikalikan berapa. Oh, ternyata sama. Desimeter kubik itu sama dengan liter. Maka kita tulis saja sama dengan 370 liter. Kebetulan ini soalnya sangat mudah, tidak perlu diubah susah-susah. Ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan. Maka kita jawab saja, rumusnya adalah yang mana? Yang bawah atau yang atas? Oke, yang atas yang tentang waktu ya. Waktu sama dengan volume per debit. Nah, di sini kita masukkan saja volumenya berapa? Volumenya adalah 370 liter. Kita tulis di sini. 370 liter per debitnya berapa ini? Debit kita ganti dengan angka ini. 10 liter. 370 liter per 10 liter per menit. Kalau sudah begini kita coret saja nolnya 1, di sini juga 1, maka 37 per 1 sama dengan 37 menit. Artinya adalah akuarium itu akan penuh dalam waktu 37 menit. Gampang ya teman-teman. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 10 liter per menit. Jika waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 2 jam, berapakah volume air dalam kolam tersebut? Kita jawab saja, diketahui 10 liter per menit ini adalah debitnya. Debit sama dengan 10 liter per menit. Kemudian yang 2 jam ini adalah waktunya. Waktu sama dengan 2 jam. Kita lihat di sini ada perbedaan satuan. Di dalam debit satuannya adalah liter per menit. Satuan waktunya adalah menit, sedangkan di soal ini waktunya adalah jam. Maka jam ini harus kita ubah menjadi menit. 2 jam sama dengan berapa menit? 1 jam itu adalah 60 menit. Kalau 2 jam berarti 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Oke, sekarang waktunya sudah sama, satuannya adalah menit, yakni 120 menit. Maka ditanyakan tadi adalah volumenya. Kita jawab saja, pakai rumus yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah ya, yang bawah adalah mencari volume. Kita jawab, volume sama dengan debit dikali waktu. Kita masukkan saja debitnya berapa tadi? 10 liter per menit, dikalikan waktunya adalah 120 menit. Sama dengan 120 kali 10, tinggal tambahkan nolnya saja di 120 jadi 1200 liter. Itu satuannya liter. Karena di soal satuannya pun liter. Selesai. Mengubah satuan debit. Pada prinsipnya, cara mengubah satuan debit ini sama seperti kita mengubah satuan kecepatan. Kita lihat contoh berikut. 12 meter kubik per menit sama dengan titik-titik liter per detik. Kita tulis saja 12 meter kubik per menit sama dengan, kita tulis seperti ini, 12 meter kubik per menit. Kalau sudah begini, kita ubah satu per satu. Meter kubik akan kita ubah menjadi liter. Bagaimana hubungan antara meter kubik per liter? Antara meter kubik dengan liter, kita lihat gambarnya seperti ini. Ini adalah meter kubik, ini adalah liter. Berarti turun satu tangga. Nah, liter dan desimeter kubik adalah sama, berarti kita turun satu tangga. Kalau turun satu tangga, dikalikan 1000. Berarti 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik atau 1000 liter. Ya, kalau sudah begini kita buat dua alternatif persamaan. 1 meter kubik per 1000 liter sama dengan 1000 liter per 1 meter kubik. Nah, lalu kita pilih untuk dikalikan dengan ini supaya meter kubiknya hilang. Kita pilih yang ini atau yang ini. Ya, karena ini meter kubiknya di atas, maka kita pilih yang meter kubiknya di bawah supaya nanti bisa dicoret. Maka kita pilih saja yang ini. Kita kalikan 1000 liter per 1 meter kubik. Kita coret meter kubiknya. Oke, sudah selesai. Meter kubiknya sudah berubah jadi liter di sini. Dan kita ubah menitnya. Menit ke detik. 1 menit berapa detik? 1 menit sama dengan 60 detik. Kita juga buat persamaan seperti ini. 1 menit per 60 detik sama dengan 60 detik per 1 menit. Kita pilih yang mana supaya menit ini bisa dicoret. Kita cari yang menitnya di atas, yakni yang ini. Kita kalikan lagi 1 menit per 60 detik. Oke, berarti menitnya sudah bisa kita coret. Sama dengan, nah kita kalikan angka-angka yang tersisa dan satuan-satuannya yang tersisa. Teman-teman, sebaiknya yang kotretan tadi di atas di sini,
Terus yang pilihan seperti ini sudah ada di otak teman-teman. Jadi tidak usah ditulis lagi sehingga lebih cepat. Jadi harapannya kalau teman-teman sudah berlatih lebih sering akan lebih cepat dalam mengerjakan soal seperti ini. Oke, kita kalikan angka-angka yang tersisa. Sekarang yang di atas nih 12, 1000, 1. Satunya tidak usah ditulis, berarti 12 kali 1000 dan satuannya yang tersisa adalah liter. Per, di sini yang tersisa menitnya udah tercoret, ini tinggal 1 dan ini tinggal 60 detik. Kita tulis saja 60 detik, satunya tidak usah. Per 60 detik. Kalau sudah gini kita kerjakan dengan cara ini bisa dicoret ya, maka coret di atas 1, di bawah pun 1. Jadi kita tulis 12 kali 100 sama dengan 1200 per ini tersisa 6, 1200 liter per 6 detik. Oke. 1200 bagi 6, ya udah 12 saja dulu. 12 bagi 6 sama dengan 2, lalu nolnya kembalikan, berarti sama dengan 200 liter per detik. Selesai. Jadi 12 meter kubik per menit sama dengan 200 liter per detik. Kita lihat contoh soal berikutnya. 13 liter per menit sama dengan titik-titik liter per jam. Kita tulis 13 liter per menit sama dengan 13 liter per menit seperti ini. Nah, di sini yang akan diubah hanya menitnya saja. Hanya menit ini diubah jadi jam karena liternya sama. Di sini liter, di sini pun liter. Jadi liter tidak usah diubah lagi. Yang kita ubah cuma menitnya saja. Berarti kita seperti biasa 1 jam sama dengan 60 menit dan kita buat 1 jam per 60 menit sama dengan 60 menit per 1 jam, dibolak-balik seperti itu. Kita pilih salah satunya. Cari yang menitnya ada di atas karena menit ini di bawah. Maka kita pilih yang ini. Kita kalikan 60 menit per 1 jam. Kita coret yang bisa dicoret, menit bisa dicoret ini. Di bawah 1, di atas 1, adil. Di bawah dan di atas harus ada yang dicoret. Kalau sudah begini, tinggal kita kalikan angka yang tersisa, 13 kali 60 dan liter. Di atasnya dan di bawah tinggal 1 jam saja. Oke, kalau sudah begini, kita kerjakan. 13 kali 60 liter per 1 jam. 13 kali 60 sama dengan 780 liter per 1 jam. Sama dengan 780 liter per jam. Selesai. Baiklah, itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.